langsung saja. Bab 1 tentang latar belakang. Masyarakat luas sudah mengenal ikan nila Oreochromis nilaticus sebagai ikan konsumsi yang memiliki kandungan gizi ikan nila berupa protein sampai Kandungan gizi ikan nila berupa protein 16-24%, lemak 0,2 sampai 2,1%, serta memiliki kandungan karbohidrat, mineral, serta vitamin. Usaha ikan air tawar di Kabupaten Muna belum mengalami perkembangan yang berarti, sementara potensi lahan yang dapat dikonversi menjadi kolam ikan masih terbuka luas. Salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha budidaya ikan adalah pakan. Pakan merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan yang dipelihara. Teori struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditunjukkan kepada salah satu unsur individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditunjukkan kepada hubungan antar unsurnya. Rumusan masalah: apakah pemberian pakan atau ISP dengan dosis berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan benih ikan nila merah atau Oreochromis nilaticus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan atau ISP dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan dan sintasan benih ikan nila merah atau Oreochromis nilaticus. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan nila, tentang pemberian Artemia sp dengan dosis berbeda, serta menjadi bahan atau literatur pada penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 tentang tinjauan pustaka. Ikan nila adalah jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan pemeliharaan yang populer di kolam-kolam ikan air tawar di Indonesia, sekaligus sama di setiap sungai dan danau Indonesia. Ikan nila memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping dengan perbandingan panjang badan dan tinggi badan 3:1. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh sisik yang berukuran besar dan halus. Bagian kepala ikan nila terdiri dari moncong yang terletak di ujung tengah atau terminal, bibir yang dilengkapi 2 pasang sungut dan tidak bergigi, mata ikan besar menonjol dan pada bagian tepi mulut berwarna putih, tutup insan atau operkulum berwarna putih kehijauan. Habitat dan penyebarannya. Habitat ikan nila adalah di air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa-rawa. Ikan nila termasuk kelompok ikan subtropis sampai tropis. Kemampuan beradaptasi ikan nila yang sangat tinggi menyebabkan ikan ini mudah berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Artemia adalah arthropoda primitif yang khas dengan tubuh bersegmentasi yang melekat pada pelengkap seperti daun besar yang secara signifikan meningkatkan ukuran hewan. Pertumbuhan terjadi karena adanya pembelahan sel secara mitosis yang menyebabkan bertambahnya jaring pembentuk tubuh individu. Proses ini berlangsung karena input energi dan protein berlebihan yang berasal dari pakan. Sintasan merupakan suatu nilai perbandingan antara jumlah organisme yang hidup di akhir pemeliharaan dengan jumlah organisme awal saat penyebaran yang dinyatakan dalam bentuk persen
di mana semakin besar nilai presentase menunjukkan semakin banyak organisme yang hidup selama pemeliharaan. Kualitas air, suhu merupakan salah satu parameter fisika yang penting dalam perairan. Laju pertumbuhan, laju metabolisme, dan nafsu makan ikan sungai dipengaruhi oleh suhu perairan. Ikan nila dapat tumbuh secara optimal pada kisaran suhu 14–38 derajat Celcius. pH yang cocok untuk pemeliharaan ikan nila adalah 6–8,5. Namun pertumbuhan ikan benih nila optimal terjadi pada kisaran pH 7–8. Oksigen terlarut atau DO merupakan mutu air paling penting bagi organisme air. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan. Proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan ikan nila termasuk spesies ikan yang tahan terhadap kekurangan oksigen terlalu dalam air. Waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari bertempat di SMK Kelautan Raha. Masa pemeliharaan hewan uji direncanakan selama 35 hari. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu styrofoam untuk wadah penelitian, toples untuk kualitas artemia, perlengkapan aerasi, suplai oksigen dalam media uji, seser untuk menangkap hewan uji dan pakan, alat tulis menulis untuk mencatat pengamatan, kamera untuk alat dokumentasi penelitian, timbangan digital untuk menimbang berat hewan uji, termometer mengukur suhu air media, hand refraktometer mengukur salinitas air media, pH meter mengukur pH air media. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tampilan layar. Ikan nila merah atau Oreochromis nilaticus sebagai hewan uji, Artemia sp sebagai pakan uji, dan air laut atau air tawar sebagai pendukung penelitian. Prosedur penelitian yang pertama, pengukuran pertumbuhan dilakukan dengan cara penimbangan biomasa hewan uji pada masing-masing unit percobaan yang diuji. Sintasan benih ikan nila merah Oreochromis nilaticus dihitung secara manual pada awal dan pada akhir penelitian. Kualitas air sebagai data pendukung penelitian, maka dilakukan pengukuran terhadap kualitas air selama penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan acak lengkap atau completely random design dengan 3 taraf perlakuan dan 3 kali pengulangan. Adapun dosis Nopli Artemia sp yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Perlakuan A sama dengan dosis pakan arteria salinita 15%. Perlakuan B sama dengan dosis pakan arteria salina 20%. Perlakuan C, dosis pakan arteria salina 25%.
analisis data. Perlakuan yang akan diuji dalam penelitian terhadap variabel pengamatan diketahui dengan cara data hasil perhitungan dianalisis dengan menggunakan analisis ragam atau ANOVA pada taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Mungkin ini saja paparan dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke sesi kedua, yaitu sesi pendalaman. Di mana sesi pendalaman ini yang pertama saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di room. Namun sebelum itu bisa dikeluarkan saja ini anunya ini PowerPoint-nya, ditutup saja PowerPoint-nya nih, Restu. Ya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada rekan mahasiswa yang ada di room. Sini ada Siti Aswani, Alfa Riji, Nurbaya, Ode Siti Wahyuni. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau yang mau dikoreksi atau masukan? Ya, ada Ibu Nurbaya ini. Ya, Silakan. Pak. Bagaimana Bu? Bagaimana? Sudah ada Pak, saya. Tidak ada. Lanjut ke Siti Wahyuni. Siti Aswani. Ya, Siti Aswani dulu. Saya beri kesempatan. Monitor Siti Aswani. Tidak ada Pak. Ya, ada jelas. Terus ini ada Al-Fariji. Fariji bisa monitor. Halo Al-Fariji. Saya lanjut kalau begitu ke Siti Wahyuni. Ada masukan atau ada yang mau dikoreksi? Iya, terima kasih Pak. Ya, Jadi baik. ada yang saya bertanya Pak. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak bertanya. Jadi saya mau bertanya kepada Restu Ridayanti Suhu, mengapa Anda mengambil lokasi tersebut untuk menjadi tempat penelitian Anda? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya lokasi ya, lokasi tersebut, lokasi. Iya Pak, lokasi penelitian. Lokasinya di mana? Kan lokasinya di SMK Negeri SMK ya, Kelautan Perikanan Raha, begitu ya, Wahyuni. Ya, silakan Restu, mau ditanggapi atau dijawab dari pertanyaan kenapa penelitiannya dilakukan di SMK Kelautan Perikanan Raha. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Wahyuni. Mengapa saya mengambil lokasi tersebut? Karena jaraknya yang bisa memungkinkan, maksudnya yang dekat, dan di sana sebagian alat juga lengkap. Mungkin begitu. Dengan lokasi yang terjangkau dan sebagian alatnya di sana juga lengkap, Pak. Ya, saya kembalikan ke saudara
dari Wahyuni, ada yang mau tanggapi balik? Tidak Kau ada, Pak. cukup? Ya, Pak. Tidak ada. Ada ya? Eh, Jelas. Sudah jelas ya? Kemudian Jelas, baik. Pak. Ini yang baru bergabung ini ada siapa ini? Ode Ernawati. Ada yang mau ditanya? Ode Ernawati? Monitor? Bisa monitor? Tidak ada ya, karena baru bergabung ya. Berikutnya akan dilakukan oleh tim penguji yang telah hadir di room ini. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada tim penguji. Saya mulai sebagaimana di SK ini, saya mulai dari bawah ya, yaitu Bapak Pak Ansar, SPI, MPI, ya, untuk melakukan pendalaman. Kepada Bapak Pak Ansar ya, halo. Ya, siap, Pak. Siap. Ya. Baik, waktu dan layak tempat saya persilakan Pak. Untuk Iya, terima. Restu dicatat ya, kan ada tulisnya. Silakan Pak Ansar. Waktunya berapa menit, Pak? Ya. Waktunya saya kurang lebih 15 sampai 20 menit Pak, 20 menit paling maksimal Pak. Saya mulai dari sekarang Pak. Oh ya, terima kasih Pak Pasek, Sekretaris Penguji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Restu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah siap ujian proposal ya? Insya Allah siap, Pak. Ini sudah satu tahap untuk mencapai gelar sarjana perikanan. Dulu saya ucapkan selamat sudah mencapai pada ujian proposal ini. Rencana penelitiannya Restu ini ikan nila. Iya, Itu Pak. bibitnya diambil di mana Restu? Beli di mana? Ini Pak rencana bibitnya mungkin saya mau ambil di Kendari, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi dipastikan sudah ada ya? Iya, Pak. Berarti yang di proposalnya ini bukan yang di Raha ya? Kan yang diproposalkan di Raha. Ya Pak, itu kemarin sampai Pak ganti Pak. Masih gitu. terganti. Yang menjadi pertanyaan juga saya kan, Restu kan penelitiannya kan nila. Ya, Pak. Nah, coba buka di halaman berapa ini? Baru baca ya, halaman 14. Halaman 14. Persiapan hewan uji bab 2. Paragraf kedua. Bisa dibaca di situ? Sudah, Pak. Apa? Di sini tertulis dari Sangkuriang, Pak. Iya. Jauhnya jauh sekali nila merah dengan nila Sangkuriang. Iya, Pak. Iya, sampai Pak ganti. Sudah baca ini proposalmu? Atau lupa kontrol F? Ya, nanti diperbaiki lagi ya. Artinya dengan tulisan-tulisan yang lain di proposal itu masih banyak yang salah-salah huruf, yang lebih dan yang kurang. Dibaca lagi ya. Iya, Pak. Ya. Kan Restu kan penelitiannya mau hitung juga pertumbuhan mutlak dengan pertumbuhan
harian ya, laju pertumbuhan harian. Bagaimana, Pak? Nanti dihitung pertumbuhan mutlaknya dan laju pertumbuhan hariannya ya. Rencananya, rencana Iya, Pak. penelitian. Iya, Pak. Nah, jadi kalau untuk awalnya ini hanya diukur panjangnya, tidak diukur beratnya ya. Kalau di di tetap juga Pak diukur dengan beratnya, Pak. Itu sebagai berat apa namanya dia? Kalau Bagaimana, Pak? diukur beratnya sebagai berat apa dia? Kan rencana ukur beratnya. Ya. Saya kalau tidak bisa pasti ya supaya lanjut karena waktu berjalan terus. Jadi untuk awal itu diukur namanya sebagai berat awal. Seperti itu. Supaya nanti pada saat perhitungan laju pertumbuhan itu kan ada berat akhir. Supaya itu berat awalnya dan berat akhirnya. Terus artemianya ini didapatkan di mana? Kalau artemianya, Pak, itu mau dipesan online, Pak. Iya, pesan online kan misalnya ada tempat pembudidayanya kan, misalnya di mana gitu. Di Raha kan bisa juga pesan online sekarang, di Kendari bisa juga pesan online, maksudnya ya. Di mana lokasinya, tempat yang budidaya artemia ini. Masih mau cari tahu juga, Pak, ini untuk tempat pemesanan ini, Pak, di mana? Jadi belum dapat tempat artemianya. Belum, Pak. Ya, saatnya ini belum dapat tempat pemesanannya, artemianya, ikan nilainya juga. Masih cari tempat. Terus nanti ini ikan nila kan 5,5 cm berarti itu sebesar anu ya. Satu ruas jari 5 cm itu. Kalau waktu aklimatisasinya ini atau adaptasinya itu diberi pakan apa dia? Kan 72 jam di anu di mana rencananya diadaptasikan itu. Selama diadaptasikan dikasih makan tidak? Dikasih makan, Pak. Rencananya pakai apa namanya? Pakai Makan apa dia? untuk sementara mungkin Pak mau dikasih makanan pelet dulu, Pak. Dia sudah bisa makan pelet kayak yang 5,5 itu. Mungkin itu. Bisa sih. Bisa kayaknya gitu. Ini berarti nanti perlakuan udah dua ya, selain Anda perlakukan artemia, ya kan setelah tiba artemia kan ada perlakuannya lagi setelah tiba di sini di Raha. Nah, kalau Anda pesan online apalagi di Jawa sana. Nah. Ini habis itu ada pemberian pakan jam 7 pagi, jam 1 siang dengan setengah 4. Bisa dilihat? Ya, di halaman 15. Iya, Pak. Itu pemberian pakan ada 3 kali, ada yang jam 7. Yang menjadi pertanyaan tidak terlalu mepetkah itu? Yang siang dengan sore ini. Jangan sampai sore sudah dia belum makan karena makannya jam 1 siang. Dikasih lagi setengah 4, itu hanya 2 jam loh. Sementara yang pagi dan siang jaraknya 6 jam. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 6 jam. Yang siang dengan sore hanya selisih 2 jam. Sudah dikasih makanan lagi.
Iya. Tidak terlalu mepet itu. Mepet, Pak. Iya. Mungkin digeser ke agak malam kah gitu. Ya, anu ya. Restu ya? Iya, Pak. Iya. Tapi ya cari juga literatur lain kalau pemberian pakan Artemia ini pada benihkan nilai itu dia waktunya kapan itu. Iya. Selanjutnya ini berapa perlakuan nanti rencana Resti? Dua. Ya? perlakuan. 2 perlakuan. Iya, Pak. 2 perlakuan. Apa saja perlakuannya? 3 perlakuan, Pak. 3 perlakuan. Ya, apa saja itu? Pemberian dosis, tapi setiap perlakuan itu dosisnya berbeda, Pak. 3 perlakuan itu, tapi dosisnya yang berbeda, Pak. Oh, dosisnya yang berbeda. Perlakuan C 25, 15, 20. Dasar pemberiannya 15% ini bagaimana hitungannya tuh? 15% dari apa? Atau langsung 15%, 20%. Kenapa bukan 10% perlakuan A atau 5%? Kan artinya 15%, maksudnya bagaimana itu 15% artinya? Bagaimana kita kasih pakai sendok kah, pakai apa itu dipunduh pakai tangan kah? Ya, bagaimana Anda hitung 5%? Atau langsung ditimba satu timba, oh 15% ini Pak, timba lagi ini 20%, timba lagi ini 25%. Bagaimana itu misalnya perlakuan A, ikan nilainya 15%, bagaimana kasihnya? Dikira-kira saja. Ini harus bagaimana kira-kira itu rencananya? Anda pastikan, oh sudah 15% saya kasih makanan ini, kasih Artemia. Arteria atau Artemia? Artemia, Pak. Kalau di sini Arteria ini namanya orang ini, anggota dewan ini Arteria. Artemia. Bagaimana hitungannya itu? Kan rencana mau penelitian. Oh ini Pak, perlakuan A 15%. Dikasih pakan Artemia. Bagaimana 15% itu? Dihitung ekornya kah? Dihitung individunya kah? Dihitung banyaknya atau apanya? Atau bagaimana caranya itu? Dari literatur yang harus dibaca. Bagaimana cara hitungnya itu? Karena penelitian ini, ya di sini titik beratnya juga tentang pemberian pakan itu. Kan ini ditakar ya? Ada takarannya? Iya, kalau pakai takaran tetap ada pakai takaran, Pak. Nah, terus bagaimana ditarik? Oh ini sudah 5%, 15%. Ini sudah 20% pemberian pakan B. Kan selama berapa lama penelitiannya? 35 hari, Pak. 35 hari. Itu 15% itu dikasih setiap 3 kali ya? Atau hitungan 15% 1 kali pemberian atau bagaimana? Tiap 1 kali pemberian. 1 kali pemberian. Saya jam 7 pagi 15%. Jam 1 itu 15% lagi.
Dengan yang sore tadi 15% lagi. Begitu ya hitungannya? Iya, Pak. Nah, begitu. Kalau misalnya bagaimana Anda tahu sudah 15% kasihnya? Dipakai apa kan rencananya? Pakai gelas aqua kah? Atau pakai apa? Ukurnya sudah 15%, Pak. Pakai gelas ukur. Kan Artemia yang datang ini, Artemia itu apa? Kondisi hidup atau kondisi mati? Kalau menurut yang ini, Pak, dia artinya hidup, Pak. Ya? Hmm. Kenapa? Artinya hidup, Pak. Artemia hidup. Kan berarti kan tiba di Rahat, ada perlakuannya lagi ya? Misal saya pesan online setelah tiba paketnya, apakah Artemia langsung rencana langsung dikasih makan atau diapakan? Atau dikarantina dulu kah atau diapakan dulu? Maksudnya begitu. Mungkin itu, Pak. Kalau Artemia yang sudah ada itu disimpan di wadah lagi, Pak. Jadi kalau mau dikasih makan itu, Pak, jadi tinggal diambilkan saja di situ, Pak. Kalau Artemia itu kayaknya tidak ada perlakuan apa-apa. Dia cuma hidup begitu saja, Pak. Jadi kalau pesannya Artemia itu apa aja? Sistem kilo kah? Kalau misalnya paket kan kilo misalnya gini. Atau hitung apa dia? Kalau pesan Artemia? Hitung kilo, Pak. Hitung kilo. Rencana selama 35 hari itu berapa kilo Artemia yang butuhkan itu? Itu lagi kan yang belum ditahu, Pak. Oh itu ya. Nanti dihitung lagi ya. Iya, Pak. Lagi berapa Artemia yang dibutuhkan. Dengan persentasenya ini. Yang bagaimana hitung persentase pemberian pakan Artemianya. Nah itu juga cari baca-baca literatur tentang pemberian pakan Artemia. Bagaimana cara hitungnya? Gitu Restu ya? Iya, Pak. Berarti nanti kalau 3 perlakuan ini berapa wadah yang Restu siapkan ini? Pakai 9 wadah, Pak. Oh, pakai semua. Berarti ulang. Airnya itu pakai air tawar atau apa? Air Di tawar, wadah Pak. pembukaan. Ya? Pakai air tawar, Pak. Oh gitu. Kalau tidak salah dengar tadi di persentasenya itu ada yang air laut. Untuk apa itu? Yang disebut tadi persentasenya. Iya, karena kalau sepengetahuan saya, Pak, kalau ikan nila ini, Pak, dia kan bisa hidup di air asin juga, Pak. Tapi lebih dominan, lebih bertahan hidupnya itu di air tawar, Pak, atau air payau. Jadi Restu pakai air tawar ya? Iya, Pak. Oh itu ya. Ini saya baru lihat di mana ini? Di bahanmu ini ada air dalam laut dan tawar. Gunanya pendukung penelitian. Ya, kalau memang hanya pakai air tawar ya pakai air tawar saja. Nah, tidak harus pakai air laut. Apa memang nanti rencananya itu tetap ada air laut juga yang digunakan ya? Tidak, Pak. Oh tidak. Ya kalau tidak ya, saya masukkan air lautnya kalau gitu air tawar saja ya. Iya, Pak. Ya nanti itu rencana kalau selama 35 hari itu airnya diganti tidak? Air styrofoamnya.
Ini diganti Pak ketika kalau ada hewan ujinya yang mati Pak. Karena Hewan kalau apa? hewan ujinya Pak, Jadi kalau tiada yang mati tidak diganti airnya. tetap diganti Pak, tapi mungkin diganti tuh per minggu. Oh, diganti per minggu. Iya Pak. Nanti diperhatikan juga ya, nanti rencana digantinya apa, diganti total atau diganti berapa persen Iya Pak. ya. Ya, jadi semua perlakuannya Restu nanti itu yang rencana penelitiannya harus berdasarkan literatur ya. Iya Pak. Berdasarkan literatur yang dibaca seperti itu. Jadi apapun perlakuan yang perlakuan untuk penelitiannya nanti. Ini 15 wadah per individu ya? Iya Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Restu ya atas jawabannya. Ya, selamat. Nanti diperbaiki lagi ya tulisan-tulisannya dengan ya, perbanyak baca literatur. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Untuk kelengkapan tulisan ini. Ya, saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas pendalamannya. Mas saya sampaikan di sini baru waktunya itu masih 19 menit Pak, belum 20 menit. Tapi tadi sudah dilakukan pendalaman, sekali lagi terima kasih. Dan perlu saya sampaikan lagi ke seminaris. Wah, ini seminar proposal ya. Seminar saudari seminaris ya. Jadi ada tadi jawab itu, ini kan rencananya ya, rencana berarti yang mau direncanakan ya. Iya Pak. Ya, rencana penelitian. Jadi tadi terakhir itu disinggung mungkin ya, mungkin 1 minggu per minggu tidak pakai tidak seperti itu jawabannya yang harus dijawab itu ya, harus komitmen, harus konsisten. Nanti konsistennya itu dituangkan lewat ditulis penulisan untuk menyempurnakan proposal ya. Jadi tidak, pertanyaan tadi, masukan tadi, kalau saya dapat mungkin itu dicatat ya. Iya Pak. Dan tetap saya akan di videonya ini akan saya bagikan kembali untuk sebagai bahan perbaikan ya penulisan proposal. Iya Itu ya. Pak. Iya Jadi Pak. jawabannya itu lebih saya dapat mungkin akan dilaksanakan ya, dilakukan. Iya Pak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim penguji Bapak Rohmadi Sarjana Perikanan Magister Sains untuk melakukan pendalaman saudari seminaris kepada Bapak Rohmadi SPI MSI. Waktu dan layar saya persilakan. Waktunya 20 kurang lebih 20 menit Pak, atau bisa sampai 25 menit. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Ketua Tim Penguji atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya terlalu jauh, suara saya terdengar jelas, Saudara Restu? Jelas Pak. Jelas ya. Baik. Saya kira sudah banyak masukannya dari Pak Ansar. Namun saya perlu sedikit, ada beberapa hal ini yang perlu saya konfirmasi ya. Yang pertama, saudara penelitian ikan nila atau ikan nila merah? Ikan nila merah Pak. Kalau begitu semua tulisannya ikan nila ditambah ikan nila merah. Ya.
Karena di judul itu ditulis ikan nila merah. Di dalam itu, misalnya di kalimat pertama di pendahuluan, latar belakang, itu disebut ikan nila. Lalu di tinjauan pustaka, klasifikasi dan morfologi, itu disebut ikan nila. Tapi gambarnya ikan nila merah. Gitu ya? Jelas? Ya. Berikutnya, saudara tahu ikan nila merah ini ya? Kita sepakat ikan nila merah ya. Ya, Pak. Ada berapa jenis ikan nila? Kalau menurut sepengetahuan saya, Pak, yang saya tahu itu ada ikan nila hitam dan yang merah, Pak. Yang disebut ikan nila itu yang mana? Yang disebut dengan ikan nila merah itu bentuk badannya yang ramping dan panjang, perbandingan panjang dan tingginya itu berbanding 3:1, Pak. Kalau begitu, deskripsi saudara tentang yang di judul ini, Orochromys niloticus ini berarti salah. Kenapa saya katakan salah? Karena yang saudara maksudkan itu adalah ikan nila. Sementara di sini adalah ikan nila merah. Orochromys niloticus itu adalah ikan nila. Lalu pertanyaan saya, apa nama latin ikan nila merah? Oreochromis nilaticus. Itu ikan nila. Yang saudara teliti ini adalah ikan nila merah. Pertanyaan saya, samakah antara ikan nila dengan ikan nila merah? Ini saudara sendiri yang bikin bingung diri sendiri ya. Saudara tulis ikan nila merah, tapi nama latinnya ikan nila merah. Ya, jadi dikoreksi nih ya, diperbaiki. Nanti di seminar hasil nanti di seminar berikutnya itu jangan lagi ada seperti ini. Iya, Pak. Ini sesi ini kita live di YouTube ini ya, jadi saudara nanti bisa cek di saat seminar nanti kita akan cek apakah masih ada seperti ini, karena pengalaman kemarin-kemarin yang kita sarankan di seminar proposal itu masih terulang pada saat seminar hasil, masih terulang lagi pada saat ujian skripsi. Nah, dengan live di YouTube ini, saudara tidak bisa mengelak. Dulu kita sudah ingatkan pada videonya. Gitu ya? Iya. Oke. Clear itu ya? Jadi ikan nila merah dan ikan nila menurut saudara itu berbeda. Dicek kembali. Gitu ya? Selanjutnya, ikan nila merah ini itu dia makan apa? Sebelumnya, Pak, saya juga kemarin pernah sempat memelihara ikan nila merah ini, Pak, tapi kemarin pakannya itu saya kasih makan pelet, Pak. Makan apa? Kasih makan pelet, Pak. Oke, yang saya tanyakan, kalau berdasarkan jenis makanannya, ikan nila ini masuk kategori hewan atau ikan apa? Ikan jenis apa?
Mengerti maksud pertanyaan saya? Iya, mengerti, Pak. Oke, dijawab kalau sudah mengerti. Dijawab, jangan diam. Katanya tahu, sudah ngerti. Kenapa diam? Ngerti? Saya ulangi pertanyaan saya. Ikan nila menurut saudara tadi yang pengalaman pernah pelihara itu dikasih makan pelet. Oke? Iya, Pak. Oke. Kurang jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ayo, kenapa mendekat kayak tidak jelas suara saya? Karena kalau begini, Pak, kurang jelas, jelas. Begini, Pak. Ayo, bilang tidak jelas. Jangan bilang jelas padahal tidak jelas. Saya ulangi ya. Ya, Pak. Ikan nila menurut pengalaman saudara tadi itu diberi makan pelet. Oke? Nah, dalam kelompok organisme, ya, dalam kelompok organisme itu ada kelompok A, B, C, D, gitu ya. Dalam hal jenis makanannya, ya saya ulangi, dalam hal jenis makanannya, ikan nila ini masuk kelompok yang mana? Amin. Mengerti? Saya kasih jelas lagi kalau gitu. Ada kelompok yang pemakan tumbuhan, ada kelompok pemakan hewan, ada kelompok pemakan tumbuhan dan hewan. Berarti Ikan nila ini masuk ke yang mana? di jenis ikan pemakan segalanya, Pak, di omnivora. Pemakan segalanya itu maksudnya apa itu? Televisi juga dia makan, HP juga dia makan, atau bagaimana? Tumbuhan dan ini, Pak, tumbuhan dan hewan juga Pak dia makan. Eh, tumbuhan dan hewan. Di mana itu saya bisa tahu di halaman berapa itu bahwa ikan nila itu pemakan tumbuhan dan pemakan eh, daging itu? Di halaman berapa? Yang menjelaskan soal itu? Masih mau dicari atau bagaimana? Pak Ketua, nanti diingatkan saya ya kalau waktunya sudah habis. Jadi saya ulangi ya, karena itu tidak ada, makanya dicantumkan. Di dalam tinjauan pustaka saudara itu nggak ada soal itu. Usah cari-cari ya. Ditambahkan karena di dalam tinjauan pustaka saudara itu hanya memuat 6 poin. 1, tentang ikan nila. 2, tentang artemia. 3, tentang pertumbuhan. 4, tentang sintasan. 5, tentang kualitas air. 6, tentang hipotesis. Ya, tidak ada yang memuat tentang makan dan kebiasaan makan ikan nila. Jadi itu ditambahkan 1 poin. Ikan nila itu makan apa dan kebiasaan makannya itu bagaimana? Ya. Sehingga kemudian relevan kita berbicara kalau saudara mau teliti tentang artemia, penggunaan artemia untuk ikan nila. Jangan sampai kasih artemia ikan nilanya nggak makan. Kenapa tidak makan? Ya karena bukan kebiasaan makanannya. Ya, sama kambing kita paksa makan nasi, nggak bisa, nggak bisa. Itu mustahil itu. Kalau itu terjadi itu sudah di luar nalar itu. Ya karena kebiasaan makannya dia bukan makan nasi gitu. Ya.
Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ikan nila kita paksa makan artemia, artemianya berenang-renang, ikannya juga berenang-renang, nggak ketemu. Jangan sampai mereka jadi berteman. Ya. Nah, itu tujuannya kita mengetahui apa sih makan dan kebiasaan makan ikan nila. Itu penting dikaji sebelum kemudian ini ibarat kita berteman, kita harus kenal ini teman kita suka minum kopi atau minum teh. Jangan sampai datang di rumah kita kasih susu, dia nggak minum. Sombongnya itu orang, kita kasih susu mahal-mahal saya beli, dia tidak minum. Lah bukan kebiasaannya. Ya, itu maksudnya kita kenali betul ini ikan nila seperti apa. Ngerti ya? Jadi ditambahkan satu poin tentang apa sih kebiasaan makan dan kebiasaan makan ikan nila. Oke, lalu di bab 1 di pendahuluan halaman 1. Ya. Halaman halaman 3. Paragraf pertama di halaman 3, ya. Bahwa belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa artemia itu bisa digunakan untuk ikan nila. Di referensi yang saudara cantumkan ini, artemia itu hanya di berbagai riset menunjukkan itu hanya digunakan untuk pakan udang. Tiba-tiba saudara mau menggunakannya untuk ikan nila. Relevan dengan tadi, memang kebiasaan makan ikan nila bisa makan artemia ini enggak? Ya. Sehingga rujukan yang banyak ini berbicara ikan nila, tapi rujukannya udang. Referensi yang dicantumkan semua tentang udang. Ya. Nah, yang harusnya diperbanyak itu referensi tentang kebiasaan makan dari ikan nila. Bukan artemianya. Apa sih yang paling banyak dikasih makan ke ikan nila? Apa saja tuh jenisnya A, B, C, D, D, A, D, dan seterusnya. Dari sekian jenis itu, oh ada salah satunya misalnya artemia. Nah, itu baru relevan kita bicara. Jangan kita bicara artemia di udang windu, artemia di udang putih, artemia di ini, artemia di ini. Lalu tiba-tiba kita mau masuk di ikan nila. Oh, nggak nyambung. Ini logika berpikirnya nggak nyambung. Harusnya itu dimulai dari berbagai riset. Si Anu meneliti ikan nila dikasih pakan A. Si Anu meneliti artemia dikasih makan B. Si Anu meneliti dikasih makan C. Di dalam salah satu A, B, C itu di dalamnya ada artemia. Walaupun keberhasilannya berapa persen misalnya, tapi ada artemia. Nah, artemia ini yang saudara angkat kemudian mau teliti ulang. Tapi bukan misalnya ini, sapi itu, rumput itu adalah makanan sapi, makanan kambing, makanan ini. Bisa nggak kita kasih makan kucing? Logikanya itu sama, penelitian begitu, logika berpikir. Kamu bahas tentang rumput kepada kambing, sapi, kerbau, tiba-tiba kamu bilang, oh rumput ini bisa dikasih ke kucing. Ya, logikanya harusnya dibalik. Gitu. Kalau mau penelitian kucing ini pernah makan ini. Oh, dia juga pernah ditemukan makan rumput. Si kucing ini. Oh, bisa nggak si kucing ini kita kasih makan rumput? Berapa persen dia bisa makan? Itu baru relevan. Gitu ya. Tapi kalau tadi itu udang putih, udang windu, udang ini makan, ini semua makan artemia. Tiba-tiba mau dikasih ke nila, nggak nyambung itu. Diperbaiki nih logika berpikir ini, kacau ini. Tiba-tiba olehnya itu maka dianggap penting. Wah, penting dari mana? Gitu. Ya. Logikanya tadi itu nggak diperbaiki itu ya. Berikutnya soal misalnya nih
bicara tentang habitat dan persebaran. Apa pentingnya membicarakan habitat dan persebaran terhadap pengaruh pertumbuhan penggunaan artemia terhadap pertumbuhan ikan nila? Jangan karena deskripsinya orang dia tulis ada habitat dan persebaran, saudara ikut juga tulis itu habitat dan persebaran. Nyambungnya di mana? Padahal hal yang lebih penting saudara harus bicara tentang apa makanan dan kebiasaan makan ikan nila. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana pertumbuhan ikan nila yang diberi pakan eksternal? Misalnya diberi pakan pelet, diberi pakan apa, diberi pakan apa, diberi pakan pertumbuhannya kayak gimana? Itu harusnya masuk di dalam situ. Berikutnya soal saya bahas ini halaman 9, sintasan. Ya. Tidak ada satupun pernyataan di dalam sintasan ini, penelitian siapa, atau siapa yang pernah melakukan penelitian, yang memberi pakan artemia kepada ikan nila, keberhasilannya berapa persen? Sintasannya berapa persen? Atau ikan nila yang diberi perlakuan pakan jenis selain artemia, itu sintasannya berapa persen? Itu nggak ada di sini. Di sini hanya menjelaskan asal merupakan ini. Tapi penelitian pernah nggak diteliti itu tentang lalu poin 2-3 saya kembali di halaman 8. Pertumbuhan. Pertumbuhan ini hanya berisi 2 paragraf. Apa yang mau kita ketahui dari sini? Padahal ini adalah tema utama penelitian saudara. Pertumbuhan ini hanya menjelaskan menurut Purba, pertumbuhan itu sangat rumit dan kompleks. Wih, ngeri juga ini. Sangat rumit dan kompleks ya nggak usah diteliti. Karena terlalu rumit dan kompleks, teliti aja yang sederhana-sederhana. Menurut Effendi, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran panjang atau bobot suatu ini berat. Salah ini. Salah ngutip ini. Tidak pernah baca bukunya Effendi. Bukan berat. Effendi tidak pernah ngomong berat. Bobot yang dia omongkan. Tetapi di dalam subbab 2.3 pertumbuhan ini, tidak ada yang kemudian kita dapat informasi bahwa ikan nila itu kalau diberi pakan, maka pertumbuhannya itu bisa mencapai sekian persen. Penelitian si Anu menemukan kalau dia beri pakan, misalnya pakan pelet, itu pertumbuhannya sekian persen. Penelitian si Anu, dia beri makan misalnya pakan hidup yang lain, pertumbuhannya sekian persen. Penelitian si Anu, dia kasih makan udang, misalnya, itu pertumbuhannya sekian persen. Penelitian si Anu, itu dia kasih makan ini pertumbuhannya sekian persen. Penelitian si Anu itu dia penelitian sekian persen. Penelitian si Anu itu begini, dia hasilnya itu sekian persen. Pada akhirnya nanti kau akan kebingungan membahas hasil penelitian pertumbuhan. Begitu kasih artemia, pertumbuhannya itu sekian. Sudah, itu aja. Nggak pernah dibahas. Padahal yang paling penting yang kita butuhkan adalah kenapa bisa begitu pertumbuhannya? Kan bukan hanya untuk tahu, tapi kenapa dia tumbuh begitu? Sama orang bertanya, kenapa kopi itu pahit? Kenapa gula itu manis? Bukan hanya disampaikan, gula itu manis, kopi itu pahit. Terus kalau orang tanya, kenapa pahit? Kenapa manis? Nah, itu yang harus dijawab di dalam penelitian. Kenapa dia pahit? Misalnya pertumbuhannya itu sekian. Misalnya 80 atau 2 gram per minggu misalnya. Kalau dikasih artemia atau 10 gram per minggu dikasih artemia. Kan muncul pertanyaan, kenapa 2 gram? Ada yang misalnya tadi 15%, ada yang 10%, ada yang berapa tadi itu perlakuannya. Itu ternyata hasil pertumbuhannya beda-beda. Kan kita bertanya, kok bisa beda gitu? Oh, jawabannya karena komposisi artemianya ini yang 5%, ini 10%, ini 15%. Kalau mau tumbuh bagus hasilnya ya kasih artemia 15%. Karena yang 5% itu pertumbuhannya kecil. Argumennya jelas.
Dibanding hasil penelitian orang lain, kalau dia kasih Artemi hanya 2%, pertumbuhannya hanya sekian. Hanya 2 digit gitu. Ya ini sampai dengan 4 digit kalau 15%. Kayak gitu ya. Jadi pembahasan tentang 2.3 pertumbuhan ini bukan hanya 2 paragraf. Coba bandingkan dengan pembahasan tentang topik tentang kualitas air 2.5. Itu lengkap sekali. Ikan nila dapat tumbuh secara optimal pada kisaran suhu 14 sampai 35 derajat Celcius menurut Hairuman dan Amri, terus menurut Kordi, terus menurut Hairuman, terus PH menurut. Kok ini ada yang pertumbuhan nggak ada? Oke. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim penguji Bapak Rohmadi SPY MSI. Waktunya di sini juga 21 menit lebih 29 detik. Ada dicatat ya, Restu ya. Dan ada kemudian di sini kan live juga sementara live ini ya. Masih semangat Restu ya? Semangat, Pak. Ayo. Kalau kamu minum air, yang bisa minum air, silakan. Masih ada lagi. Bisa. Kita lanjut. Lanjut. Iya, Pak. Ketimpeng. Halo Pak. Pak Fendi. Halo, Pak Fendi. Izin Pak. Iya. Iya, Paula. Pak. Bagaimana, Pak? Tanya Pak Fendi Pak untuk melakukan kendala. Iya, silakan Pak Fendi. Silakan. Iya, gilirannya kita Pak. Oh iya. Saya izin ini off-kan kamera karena saya lagi di perjalanan ini. Kalau bisa ini Pak. Iya. Wah, masalah. Siap Pak. Restu masih bisa dilanjutkan ini ujiannya Restu? Masih, Pak. Baik, ya. Apa judulnya itu rencana penelitiannya Restu? Judul saya, Pak, tentang pertumbuhan dan sentasan benih ikan nila merah, Pak, yang diberi pakan Artemi SP dengan dosis yang berbeda. Oh, dikasih pakan Artemia ya, dosisnya berbeda. Kenapa itu sampai objek itu yang Restu mau teliti? Karena Yang melatar belakang sehingga harus jenis ikan itu yang mau diteliti. Kenapa bukan yang lain, kan banyak juga tuh di Muna atau Muna Barat. iya, Pak, Kenapa? karena ikan nila merah ini, Pak, dia cara membudidayanya itu agak gampang dan risiko kematiannya kecil. Sampai pengelolaannya itu biar dilakukan sendiri, biar dilakukan sendiri bisa, Pak. Gitu. Memang di Muna banyak? Belum ada, Pak. Kalau setahu saya, Pak, belum ada, Pak. Jadi makanya saya mau mencoba. Tapi digunakan di sana. Bagaimana, Pak? Tapi digunakan, masa dimanfaatkan? Kalau berhasil. Maksudnya jenis itu digunakan di Muna atau di Muna Barat?
Di Muna, Pak. Masuknya dikonsumsi. Banyak. Penggunanya Bagaimana pertanyaannya, Pak? Bisa diulang? itu jenis-jenis yang mau diteliti itu dimanfaatkan khususnya di Muna atau di Muna Barat. Untuk di Muna, Pak. Iya, maksudnya itu digunakan tidak itu? Dimanfaatkan tidak? Dimanfaatkan, Pak. Ada datanya dari misalkan dari informasi dari Dinaskah atau statistik bahwa pengguna jenis itu banyak sekali, ada begitu? Kalau yang itu, Pak, saya kurang tahu juga. Saya belum tahu, Pak, tentang yang itu. Wah, kalau di mestinya kan itu sudah masuk, kalau ada informasi atau data itu mestinya itu bisa masuk di latar belakang sehingga kemudian itu dilakukan penelitian. Yang sampai di sana tidak digunakan baru diteliti kan kurang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Lalu mau dimanfaatkan di mana itu nanti? Kalau misalkan tidak ada yang gunakan di sana, di wilayah tempat restu domisili. Bagaimana restu? Ya, Pak. Tidak ada informasi itu ya, misalkan di sana banyak sekali dikonsumsi dan misalkan ketersediaannya kurang sehingga kemudian perlu dilakukan pembudidayaan dengan penggunaan pakan yang direncanakan itu. Tidak ada seperti itu ya, Restu ya? Iya, Pak. Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Mestinya kalau itu ada, itu bisa menjadi pendukung kenapa penelitian itu menjadi penting dilakukan. Tapi mestinya ada itu. Nanti coba dicek barangkali di data statistik kan biasanya bisa online juga itu dicek di BPS itu. Khususnya mungkin wilayah Muna Barat. Supaya itu bisa nanti dimasukkan di latar belakang di samping yang tadi disampaikan tadi bahwa karena kemudahan itu. Saya kira itu yang pertama. Kemudian berikutnya saya juga setuju sepakat itu dengan yang disampaikan oleh Pak Madi tadi. Penting sekali itu kebiasaan makannya itu jangan sampai tidak sesuai dengan pakan yang direncanakan. Kalau referensi yang Restu sudah baca itu apa saja? Pakan apa saja yang sudah digunakan untuk membudidayakan jenisnya? Ada berapa jenis itu, Restu? Dari referensi yang sudah dibaca. Jenis ikan nila ini, Pak? Iya, pakannya, jenis pakannya. Karena itu kan kaitannya dengan jangan sampai pakan yang mau dikasih itu bukan jenis pakan yang bisa dia makan sehingga ya tidak bisa tumbuh toh. Kalau kemudian memang tidak bisa makan itu kan bukan karena pakannya pengaruh pakannya pemberian pakan itu memang karena pakan jenis itu misalkan bukan kebiasaannya dia untuk mengkonsumsi itu. Nah, pertanyaan saya sudah berapa referensi jenis pakan yang digunakan untuk membudidayakan itu yang Restu sudah baca? Halo? Halo? Assalamualaikum. Salam. Bagaimana Restu? Belum ada, Pak. Berapa jenis? Belum ada.
Lalu kenapa dipilih Artemia kalau begitu? Kenapa dipilih Artemia kalau begitu? Halo? Karena saya baru mau mencoba ini Kak, pakai Artemia ini Kak, baru mau mencoba. Nah, itu juga. Jadi mencoba itu memang dalam sebuah penelitian tidak ada masalah, tetapi kita harus punya landasan dalam melakukan itu. Paling tidak tadi misalkan tadi sudah diberikan ulasan tim teman penguji sebelumnya, misalkan dia itu jenis hewan jenis ikan pemakan apa gitu. Nah, kemudian kalau itu sudah jelas jenis hewan pemakan apa, berarti kan ada kaitannya dengan pakannya. Nah, kemudian pakan Artemia ini dia masuk dalam klasifikasi apa gitu. Apakah termasuk dalam klasifikasi yang dimakan oleh ikan nila itu atau tidak? Sementara sementara petokan lalanya bahasa kita mungkin rohana dokter lagi. Jadi bisa begitu Restu ya? Bisa dimengerti yang saya maksud Restu? Bisa Pak, bisa Pak. Oh, ya. Jadi kalau memang tugas terus. Oke, Pak. Untuk mulai bisa mendengarkan Restu? Iya, itu tak kalau Kak, dia bisa gitu materi. Kayak tapane kira Bisa Pak. Agak sedikit ribet tapi Ya, baik Restu, saya lanjutkan ya. ya Pak. Ya, jadi tadi kaitannya dengan jenis pakannya, itu Restu perlu mengelaborasi. Tadi kira saran dari penguji sebelumnya itu kebiasaan makannya, kemudian dia jenis pemakan apa. Ya, kalau misalkan itu masuk dalam klasifikasi Artemia masuk dalam jenis yang dimakan oleh hewan uji yang mau dibudidayakan itu, maka sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi harus dituangkan di dalam referensi yang nanti Restu ini ya, dalam rencana penelitiannya. Ya kalau tidak ada, ya mendingan itu tadi yang sederhana saja ya, yang menyusahkan. Iya Pak. Apalagi tadi katanya baru mau mencoba itu risiko keberhasilannya itu bisa 50% lebih, bisa juga 0% gitu. Ya, karena baru mencoba-coba gitu. Makanya harus ada referensinya itu nanti didiskusikan lebih lanjut dengan pentingnya barangkali. Kemudian misalkan Restu kenapa tidak membandingkan saja gitu. Misalkan tadi setelah studi referensi yang dibaca, ada beberapa jenis pakan yang sudah digunakan untuk membudidayakan itu, mungkin dibandingkan ada beberapa jenis pakan itu. Mungkin itu akan lebih lebih menarik diteliti. Misalkan ada beberapa jenis pakan dikasih makan itu hewan ujinya, kemudian dilihat tadi pertumbuhannya, sehingga nanti bisa disarankan dalam penelitiannya bahwa ternyata yang bagus untuk
sebaiknya digunakan jenis pakan ini. Nah, mungkin lebih menarik itu daripada baru mencoba-coba itu Artemia yang tadi katanya belum ada referensinya. Kira sudah banyak itu yang disarankan teman-teman penguji sebelumnya. Bagaimana Resto? Iya, Pak. Atau tetap ke Artemia yang karena jangan sampai itu tadi bukan kebiasaan makannya itu. Pak, kalau umpamanya itu tidak berhasil, Pak, bisa diganti ininya, Pak, Artemia pakannya ini, Pak. Iya, kalau saya sebenarnya lebih karena tadi banyak beberapa informasi katanya belum jelas apakah penelitian tentang penggunaan pakan itu, apalagi tadi saya disampaikan bahwa Artemia ini sebetulnya tidak digunakan untuk ikan, tapi untuk berdasarkan riset sebelumnya itu di udang ya. Itu kan harus ada referensinya. Memang di dalam riset itu kalau mencoba-coba tidak ada masalah, tapi kan harus ada landasan itunya untuk melakukan itu. Sehingga kalau saya sebenarnya lebih ini apa namanya itu lebih mungkin menyarankan penggunaan beberapa jenis pakan itu kemudian dilihat di mana pakan mana yang mungkin itu dari saya Resto. Saya lebih menyarankan ke situ, tapi kan nanti tergantung dengan pembimbingnya nanti. Dengan melihat bahwa tadi belum ada referensi kecuali ya memang ada referensi yang mendukung sehingga kemudian itu pelaksanaan penelitiannya bisa dilakukan. Karena jangan sampai seperti yang disampaikan oleh penguji sebelumnya tadi bahwa jangan sampai itu dia tidak mengkonsumsi jenis pakan itu kan merepotkan sendiri kan. Iya, Pak. Iya. Kecuali mungkin kalau ada referensinya enggak, saya kira juga tidak ada jadi soal. Saya kira itu mungkin kalau dari saya hanya sebatas itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi nanti didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbingnya. Iya, Pak. Barangkali itu saya Pak Ula yang bisa saya berikan masukan dari rencana penelitian Resto ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beni yang telah melakukan pendalaman. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Abu Rafiq MP untuk melakukan pendalaman. Waktu dan tempat layar, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih pimpinan sidang atas waktu dan yang diberikan. Bagaimana Restu? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan masih fokus dengan proposalnya ya, tidak fokus dengan mau pulang ke Jawa. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, oke. Saya selaku pembimbing sekaligus penguji yang pertama mengucapkan terima kasih yang kepada semua penguji yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan saya kira ini sudah dicatat semua ya. Iya. Nah, ini dicatat dan ini akan jadi bahan perbaikan proposal ya. Kenapa? Karena seminar proposal itu salah satunya adalah untuk memberikan arah kepada calon peneliti. Arah penelitiannya. Karena yang namanya peneliti ini kan baru mau belajar meneliti ya. Kemudian sudah punya pengalaman pasti banyak masukan sarannya yang keliru-keliru nanti diluruskan. Jadi semua masukan tadi itu dicatat, itu jadi bahan konsultasi dengan pembimbing 1, pembimbing 2 untuk dilakukan perbaikan. Sehingga di hasil nanti tidak akan ditemukan lagi yang seperti itu, ya.
nanti catatan jadi pada saat konsultasi catatannya dibawa. Siap, Kemudian ada satu hal. Itu kalau Artemia itu hidup di mana? Air tawar atau air laut? Artemianya Pak, Artemia. yang saya baca itu Pak dia hidupnya di air asin Pak. Nah, itu terjawab tadi kenapa harus di bahannya itu ada air laut. Ya, untuk kultur Artemianya. Bukan untuk budidaya ikannya ya, bukan untuk budidaya ikannya itu air tawar sebagai air media. Apa fungsi air laut? Kenapa harus masuk di bahan? Itu karena dia digunakan untuk mengkultur Artemia sebelum diberikan sebagai pakan pada hewan ujinya. Ya, harusnya yang begini-begini ada di proposal Anda. Anda sudah tahu bahwa dia hidup di air laut, air asin. Padahal ditanyakan fungsinya apa? Ya, untuk kultur. Kalau di kultur di air tawar dia tidak bisa. Karena Artemia itu hidupnya di air asin. Nah, ini sebenarnya juga jadi pertanyaan, apakah dia bisa makan Artemia? Saya kira ini sesuatu yang menarik, yang mungkin akan bisa terjawab juga dengan penelitian ini, apakah ikan nila itu memang bisa makan Artemia atau tidak? Saya kira ini juga menjadi satu permasalahan yang mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, karena seperti jawaban Anda tadi itu belum ada kan literatur. Ya, mudah-mudahan ini merupakan literatur pertama. Saya kira itu kemudian catatan masukan-masukan yang lain saya kira itu perlu dicatat ya, dicatat kemudian dipelajari. Yang kemudian satu hal mungkin yang saya ingin pesankan sama dengan yang kemarin-kemarin ya perbanyak membaca. Iya Pak. Kenapa saya katakan perbanyak membaca? Saya tahu persis judul Anda pertama itu bukan seperti ini. Pertumbuhan ikan nila merah yang diberi pakan Artemia dengan sintasan berbeda. Nah, waktu saya tanya, tahu enggak apa itu sintasan? Bagaimana kita mau jadikan dia variabel bebas sintasan? Iya kan? Kenapa? Karena membaca cuma membunyikan huruf demi huruf menjadi kata, kata demi kata menjadi kalimat. Tidak tidak ditelah betul, tidak dikaji apa maksud dari bacaan-bacaan itu. Itu maksudnya ya. Saya kira kalau saya tidak akan, saya cuma mengingatkan itu. Mudah-mudahan ke depannya ini akan menjadi lebih baik dan ya setelah ini ya perbaiki kembali kemudian insya Allah kalau misalnya Anda sudah dinyatakan bisa lanjut ke sesi penelitian, dipersiapkan penelitiannya, kemudian laporannya dan ujian secepatnya. Kenapa seperti itu? Karena jujur ya, mungkin ini off the record. Anda itu hari ini itu sudah semester berapa? Dan lagi berapa semester. Jadi sisa waktu yang ada ini Anda gunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk menyelesaikan studi. Ya saya kira itu Paula dari saya, tidak terlalu banyak. Saya kira yang lain-lain nanti kita lanjutkan dalam sesi konsultasi. Saya kembalikan waktu dan layar kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Rafiq SP MP atas masukan dan saran yang disampaikan oleh seminaris, saudara seminaris. Kemudian tadi Restu ya sudah disampaikan juga bahwa diulangi lagi ini menjadi perhatian, itu ada catatan nanti ya, ada masukan dan dicatat, kemudian nanti dapat untuk diperbaiki dan dikonsultasikan lagi ke ini ya. Ya Restu ya, Iya Pak. jawab ya.
Selanjutnya dari saya ya, selaku penguji, diposisikan sebagai sekretaris. Masih semangat ya Restu ya? Masih Pak. Dengan banyak sudah banyak tadi masukan yang diberikan dan tentunya menjadi catatan ya untuk perbaikan ya. Iya, Pak. Baik dari saya itu selaku penguji, tadi saya coba highlight terkait dan nilai itu sendiri ya. Jadi dicari kembali ya bagaimana itu merah, ikan nila merah ya. Sampai ke maksud itu ikan nila yang warnanya hitam dan warnanya merah nanti dimasukkan lagi di referensi ya nilai ya restu ya. Iya, Pak. Tadi juga disinggung terkait kebanyakan ATM ini digunakan untuk udang ya, sehingga kalaupun ini menjadi percobaan, saya perlu memberi masukan juga ini Restu ya, bahwa ini kan berapa perlakuan? 3 perlakuan Pak. 3 perlakuan yang kemudian dikasih artemia ya, bukan arteria, artemia berapa? 15, 20 dan 25. ya 25. Baiknya itu kalau saya kasih masukan ini entah itu nanti mau dilaksanakan itu ada kontrolnya ya, supaya misalnya tadi kan dari referensi kalau coba saya runutkan bahwa ini baru kalau ada referensi bahwa artemia itu ada penelitian yang menguji coba di ikan lebih baik kalau dapat lebih baik, tapi kalaupun tidak ada belum ada berarti ini Restu yang pertama menguji cobakan ya. Nah, olehnya itu nanti dicari referensinya sehingga dalam tadi yang saya sampaikan itu perlu kontrol itu kan ikan nilainya nanti mau dikasih makan pakan komersil kan, pakan komersil itu berarti ada percampuran ya pada saat kalau kontrol itu kan pakannya berarti hanya pakan komersil ya Restu ya. Kalau yang perlakuan tadi apakah ditambahkan juga dengan pakan komersil atau yang 15% saja itu artemianya? Gimana dia? Yang 15% saja ini Pak artemianya. 15% saja sebagai pakannya untuk Ya. pakan nilainya. Iya. Jadi tidak diberikan lagi pakan komersil. Tidak ada Pak. Tidak ya. Cuma kan disinggung di judulnya kan sintasan ya atau kelangsungan hidup, olehnya itu perlu kontrol ya. Yang sampai kalau saya ini main duga-duga jangan sampai kasih makan semuanya makanannya hanya artemia itu matikannya ya ikan nilainya ya. Waduh. Cek. Halo Restu. Saya dengar suara saya? Iya bisa Pak. Baik. Iya. Saya ternyata lowbat laptop perangkat saya. Kita lanjut ya. Restu. Ya, Pak. Oke. Jadi tanpa perlakuan ya. Jadi supaya untuk menjaga bahwa kalaupun untuk jangan sampai menjaga itu yang 3 perlakuan tadi itu mati semua ikannya ya. Bukan pertumbuhan tapi matikannya ya. Ya Restu ya. Iya.
Kemudian tadi itu sudah mengerti tadi yang kenapa di 15%, berapa itu, ada referensinya, referensi yang dibaca 15. Lima belas, 20, 25. Ada referensinya? Atau belum ada? Atau belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Terus tadi kan ini saya mau pertegas saja ini. 15% itu dari berapa itu? Itu tadi yang disinggung Pak penguji sebelumnya, Pak Ansa. 15% dari berapa itu? 15% dari berapa? Ya, saya begini. Saya mau dikasih beri makan ini Artemia ikan ini 15%. Totalnya itu berapa? Misalnya begini, saya kasih contoh konkret. 20, 15, 20, 25. Kalau yang saya ambil 10, misalnya ini saya 10. 20%-nya itu berarti hanya 10 ya, hanya 2. Tuh. Sudah ada rencana? Berapa banyak artinya yang mau digunakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti dicantumkan ya. Nah, jangan cuma disebut saja 15%, tapi total yang dibutuhkan itu berapa? Tapi sudah dimengerti maksudnya ya? Ya sudah, Pak. 5%, 20%, 25%. Terus itu ya? Iya, Pak. Baik, saya kira untuk isi materinya dari saya itu saja ya. Tinggal semoga di pelaksanaan ini yang direncanakan bulan Januari sampai Februari itu sudah terlaksana sebagaimana yang direncanakan ya. Mulai dari ini kan ada persiapan di mana mau diambil, tadi juga belum disinggung di mana, di Kendari. Bibit ya. Bibit ukuran selain panjangnya tadi berapa bobotnya tiap individu yang dibutuhkan ya. Itu juga dimasukkan di tulisan di metode ya, bab 3 metode ya. Kemudian ya, ada perubahan rencana ya. Kira dari saya itu Restu ya, saya cukupkan. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan penelitian ya. Pelaksanaan penelitiannya semoga tepat waktu dan selesai juga tepat waktu dalam pelaksanaan penelitiannya ya, yang direncanakan kurang lebih 30 hari itu. Iya, Pak. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ketua Tim Penguji, sesi kedua telah kita lalui, di mana pendalaman yang dilakukan oleh mahasiswa dan tim penguji. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu penilaian
dan sekaligus pembacaan berita acara. Olehnya itu saya butuh waktu beberapa menit, kurang lebih 10 sampai 5 menit untuk mengakumulasi nilai yang telah masuk dari tiap tim penguji. Olehnya itu saya keluarkan dulu ya. Tapi saya tidak keluarkan dari room, saya namanya itu saya menunggu ya. Nanti saya panggil ya. Iya, Pak. Ya, tapi jangan keluar dari room ya. A few moments later. Halo Pak Raffi, nilainya Pak. Saya sudah kirim di WA. Berita acaranya Pak, mohon ditandatangani Pak. Ini yang saya tunggu dari tadi. A few moments later. Oh, baik, sesi ketiga ini akan kita lanjutkan Restu ya, yaitu pembacaan nilai. Nilai itu telah masuk dari 4 sekaligus ke saya 5 penguji. Jadi saya akan bacakan berita acaranya ya Restu ya. Iya, Pak. Didengar Restu ya, berita acara ujian seminar proposal penelitian pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Desember tahun 2023. Secara daring telah dilaksanakan seminar proposal penelitian terhadap mahasiswi atas nama Restu Ridayanti, NIM 1911024, program studi budidaya perairan. Judul skripsinya yaitu pertumbuhan dan setasan benih ikan nila ngerah, Recromis niloticus ya, yang diberikan pakan artemia dengan dosis berbeda. Berdasarkan hasil seminar proposal penelitian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan ya ujian seminar proposal dengan nilai dan mutu ya, serta indeks prestasi kumulatif akan dikumulasikan selanjutnya. Tim penguji Ketua Abdul Rafiq SPI bertanda tangan, Sekretaris Musriullah SPI MSI bertanda tangan, anggota Pendi SSI MSI bertanda tangan, anggota Rohmadi SPI MSI bertanda tangan, anggota Ahmad Ansar SPI MPI bertanda tangan. Raha 15 Desember 2023, Ketua Tim Penguji Abdul Rafiq SPI MP bertanda tangan, mengetahui program studi budidaya perairan. Ketua Musriullah SPI MSI bertanda tangan. Demikianlah berita acara proposal penelitian hari ini. Terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara tadi, maka berakhir juga sesi ketiga pada seminar kali ini. Baik, sebelum ditutup, diakhiri seminar ini, kan ada yang mau disampaikan? Saya mulai dulu dari Restu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya, Pak. Selanjutnya, mungkin ada yang mau disampaikan dari tim penguji?
sebelum kita akhiri. Tidak ada ya? Baik, karena sudah tidak ada lagi penyampaian, baik itu dari seminaris maupun tim penguji yang lainnya, maka kita akhiri ya. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Restu ya. Iya. Ya sudah bisa di live. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.